biasanya saya sih orangnya jeblok-jeblok, jadi bangun langsung duduk, langsung turun dari tempat tidur. Nah, saat itu saya turun dari tempat tidur, wah, kok kakinya kok nggak mau denger instruksi saya, jadi kok nggak mau gerak. Jadi saya kira mungkin ya kemarin malam saya tidurnya kurang beres kali ya, jadi kakinya nggak mau goyang. Terus saya duduk biar sadar lah, nanti mungkin akan berubah kali. Lama-lama ya bisa bergerak, tapi bergeraknya bukan seperti biasa lagi. Saya bisa berdiri terus langsung keluar ke WC atau kemana, saya udah nggak bisa lagi. Jadi jalannya udah pelan-pelan geser-geser. Nah, suami sih tahu atau enggak saya juga nggak inget lagi, soalnya berdua sibuk banget, anak berdua sekolahnya di Singapura. Jadi kita juga nggak mau bebanin anak. Terus saya juga nggak mau ya menjadi orang yang memberikan beban ke siapapun. Jadi saya sangat sekali strongnya. Jadi saya tarik, berusahakan sampai suami saya nggak sadar bahwa saya ini kakinya sudah bermasalah, lututnya udah sakit banget. Jadi saya tarik sampai ke apalah, mau mandi kayak mau apa kayak udah berair mata. Jadi sampai ke kantor nih, sampai ke kantor makin duduk karena komputer, kerja, stres dan lain-lain. Itu saya sudah nggak bisa bangun dari tempat duduk di depan komputer. Terus saya pikir, wah ini bermasalah deh, nggak tahu di mana sayanya. Terus akhirnya sama anak buah saya, sama suster yang standby di pabrik. Kita biasanya di pabrik lebih dari 1.000 karyawan itu harus ada suster, ada dokter yang datang. Jadi suster dan lain-lain kodoroyong bawa saya ke mobil. Nah, saat itu sebenarnya saya mau ceritakan siapa, saya nggak mau telepon ke suami, mau sampaikan suami bahwa saya dalam saat seperti ini, saya juga nggak mau, karena saya orang sangat strong banget. Saya pikir ini masalah saya sendiri, biarlah saya sendiri yang atasi. Terus supir nganter saya sampai ke airport, di situ supir sampai manggil, tolonglah dikasih kursi roda, padahal saya nggak apply loh. Kan kursi roda biasanya harus apply dulu, nggak bisa mendadak kasih kursi roda, apalagi saat itu berapa tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu, nggak mungkin. Jadi supir mohon sampai saya dapat kursi roda, dorong saya ke dalam. Supir saya sangat baik, sangat baik. Kemudian di dalam saya check in, langsung dorong naik pesawat. Nah, sudah nggak tahu deh, saya sudah nggak ingat lagi saya seperti apa dan lain-lain. Sampai ke Singapura, langsung dari kursi roda ke taksi ke Glen Eagle, langsung ke rumah sakit. Soalnya orang saya ini nggak pernah mau seperti tadi dokter bilang kalau ada apa, entar dulu. Saya mau langsung saat itu pun saya ke Glen Eagle langsung. Nah, di situ di counter saya tanya, dokter di Glen Eagle itu yang untuk tulang, saya ini sakit sampai nggak bisa jalan. Yang dokter yang mana yang bisa saya percaya? Sampai saya tanya. Akhirnya saya diarahkan ke dokter tulang yang sangat terkenal di Glen Eagle, orang Hong Kong. Nah, saya bisa Cantonese, jadi saya cerita. Pagi saya gini, langsung suntik. Nggak cerita banyak, suntik. Terus suruh tidur 1,5 jam kali, terus minta saya gerak kakinya. Saya gerak, bisa gerak. Terus setengah jam, 20 menit atau setengah jam lagi dia suruh saya duduk. Saya duduk. Terus lebih dari itu terus suruh saya turun. Saya turun. Kok saya bisa jalan lagi? Dok, saya sampai nangis ucapan terima kasih ke dokter. Akhirnya saya pulang. Nah, dari situ saya sudah nggak ada masalah yang seperti fatal yang seperti tadi itu lagi. Nah, ke situnya dokter minta setiap tahun harus suntik sekali. Jadi saya berturut-turut 1 tahun ikutin nasihat dokter. Tahun kedua saya suntik, tahun ketiga saya suntik. Mungkin suami saya juga nggak tahu. Saya suntiknya di Singapura, dan itu biayanya nggak kecil. 3.000 Sing dollar, 3.200 kali saya ingat per suntik, dan itu tahan untuk 1 tahun doang. Dan saya bilang sama diri sendiri, saya
usahakan untuk bertahan 2 tahun, tidak bagaimana. Awalnya 1,5 tahun saya nggak berani, saya pulang. Saya takutnya nanti datang lagi penyakit saya, itu bisa hancur saya. Nah, habis itu 1,5 tahun saya balik, kemudian 2 tahun saya balik. Saya suntik sudah jumlah 3 kali ke dokter itu. Nah, saya habis itu sudah nggak di kantor saya yang lama lagi. Saya pindah ke Koran Mandarin. Di situ saya dipindah ke Koran Mandarin, saya diminta sama big boss saya, founder Koran Mandarin, minta ketemu Miss Liu Xiang. Katanya di situ ada iklan yang mau terbit, kamu ketemu aja. Jadi saya ke kantor Miss Liu Xiang. Saya sih sebenarnya mau ambil iklan, tapi mata saya itu nggak bisa ngontrol karena mata saya itu lihat sebelah kiri kanan depan belakang. Ya ini apaan ya ini. Nah, setelah kita bahas tentang apa yang harus dibahas, kemudian saya tanya, Miss Liu Xiang ini apa ya? Kok semua kotak-kotaknya apaan? Saya tanya. Terus Miss Liu Xiang lucu juga. Tanya saya, kamu ada masalah apa ya? Saya bilang saya ada masalah lutut. Oh sini. Langsung buka. Langsung buka. Seperti tadi, langsung buka. Culture. Langsung buka. Sekarang kamu makan. Saya pikir, kenapa saya nggak coba ya? Soalnya daripada saya suntik, saya juga nggak tahu suntikan itu. Saya pernah dengar katanya itu ada poison, ada racun. Jadi saya sebenarnya suntik racun ke lutut saya sendiri. Tapi saat itu saya nggak ada pilihan. Saya mau jalan atau mau duduk di kursi roda seumur hidup. Saya nggak mungkin terima. Jadi saya dengar ini. Saya dengar Ibu Li Xiang, saya minum ini. Waktu itu saya benar sakit banget. Jadi saya dengar Ibu Li Xiang punya nasihat bahwa kalau bisa pagi 3, siang 3, malam 3. 9. Ya, jadi saya disitulah. Terus saya disaran sama dokter Singapura, jangan ya sekali-kali naik tangga atau apalagi turun tangga. Karena berat turun tangga itu sakit banget. Itu saya sudah pernah coba. Saya nggak dengar kata dokter itu, mungkin dokter yang bilang. Saya coba. Aduh astaga, saya turun dari tangga, saya benar mau nangis. Anak saya waktu itu baru berapa tahun ya, dia hanya 10 tahun kali ya. Dia selalu kalau ke Singapura lihat mama, pasti dia bilang, stop, jangan, itu ada tangga, kita cari lift aja. Dia sampai bisa ingat mamanya lututnya nggak boleh naik turun tangga. Jadi setelah ini nggak sadar saya, soalnya saya ikutin minum terus. Jadi pada satu saat saya ke kantor nasabah saya, nggak ada lift. Aduh gimana ya? Terus dia bilang kita ada di lantai 4. Aduh bagaimana ya, saya gimana caranya naik sampai ke lantai 4? Wah ini nggak ada choice, nggak ada pilihan karena kan tugas tanggung jawab dari kantor saya. Naik sampai lantai 4. Terus saya nggak ada terasa, saya kok tiba-tiba sudah ke lantai 4 ya. Ya, saya ternyata bisa loh ke lantai 4. Wah, ini astaga mau turun gimana ya? Wah, caranya gimana turunnya? Waduh, udah mulai gemeter nih. Waduh, ini turun pasti sampai ke bawah, mungkin udah nggak bisa bangun kali. Saya turun 1 lantai. Dia pelan-pelan turun lagi ke lantai 2, lihat-lihat. Turun ke lantai 3, lihat-lihat, turun ke lantai 4. Saya tanya, kok saya ke lantai 4? Luar biasa, berikan tepuk tangan. Saya udah ke lantai 4. Jadi kan, dari situlah, ini sekarang saya sudah nggak bisa putus lagi. Ada dan suami saya di situ, ya, Bu, ya? Pak Sugianto Wijayawong, beliau itu ada masalah di backnya. Jadi saya nggak cerita panjang lagi karena memang sudah ada operasi. Jadi dari saat saya ada masalah, saya minta dia minum. Sampai sekarang saya lupa kadang-kadang minum malam hari. Katanya minum malam hari culture lebih bagus daripada siang hari atau pagi. Ibu golnya ada minum berapa ini? Hah? Golnya minum berapa? Saya belum cerita lagi tentang gol ya. Karena waktu itu saya kan konsennya yang di kalsium. Tambahan dari golnya itu suggestion dari Miss Liu yang katanya
campur aja ke goal. Goal akan membuat kamu lebih sehat. Jadi saya sampai saat ini nggak pernah lupa goal sama culture. Oke, dan tetap bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Berikan tepuk tangan Ibu Sopiali, terima kasih ya Bu. Ya, luar biasa ya. Dari tidak bisa naik tangga, sekarang sudah bisa naik sampai ke lantai 4 dan turun, dan sekarang Bapak Ibu bisa menyaksikan sendiri beliau begitu lincah dan semakin sehat. Berikan tepuk tangan yang luar biasa.